Untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Kapolres Wajo AKBP Fatur Rahman bersama dengan kami. Pak Fatur, selamat petang Pak. Baik, selamat petang, Mas. Baik, Pak Fatur, pelaku penganiayaan di Wajo ini yang kemudian ramai diperbincangkan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana proses hukum yang dilakukan sampai kemudian ditetapkan sebagai tersangka, Pak? Baik, sebelumnya kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Baik, langsung saja untuk proses penganiayaan yang dilakukan oleh saudara A. Kami melakukan beberapa rangkaian. Yang pertama, menerima laporan polisi, membuat SP2HP A1, membuat surat perintah tugas, membuat surat perintah penyelidikan, dilanjutkan rencana penyelidikan, melakukan interogasi kepada korban dan saksi-saksi, membuat hasil penyelidikan, melakukan gelar perkara, membuat surat perintah penyelidikan, memeriksa saksi pelapor, memeriksa tersangka, dan terakhir kami menerima hasil visum. Dari rangkaian tersebut, maka kami Polres Wajo menetapkan tersangka saudara A sebagai pelaku penganiayaan yang mengakibatkan lukanya korban, yang dimana bukti permulaan cukup, alat bukti ada 2, sudah terpenuhi. Demikian. Baik, Pak Kapolres, ada visum yang sudah tadi Anda sampaikan, sudah ada hasilnya. Apa hasilnya, Pak? Seberapa besar kemudian dampak dari pemukulan atau penganiayaan yang dilakukan? Baik, sesuai dengan hasil visum yang kami terima tertanggal 1 Februari 2023, untuk hasil visumnya tercatat bahwa terdapat luka memar akibat benturan. Demikian. Baik, Pak Kapolres, saat memeriksa tersangka ya, apakah disebutkan apa alasan atau motif tersangka ini melakukan kekerasan? Baik, untuk motif sendiri, tersangka melakukan diawali dengan tersangka dilakukan peneguran, di mana tersangka memarkir kendaraannya pada saat menghadiri hajatan di salah satu gedung yang ada di kota Wajo, di mana mobil tersangka posisi parkirnya menghalangi mobil pengendara yang lain. Dengan demikian juru parkir memberikan teguran atau himbauan, namun pemilik mobil yakni tersangka mengindahkan dan masuk ke gedung. Tidak lama kemudian juru parkir berusaha untuk mendorong kendaraan tersangka dengan maksud tujuan agar mobil yang terhalang bisa beroperasi kembali. Dilanjutkan dengan tersangka langsung menendang dan memukul korban. 1 kali tendangan dan 1 kali pukulan, demikian. Oke, baik Pak Kapolres, kita tahu bahwa tersangka ini adalah anak dari seorang anggota dewan ya. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian, apakah ada unsur arogasi misalnya karena merasa anak seseorang dan lain sebagainya dari proses pemeriksaan yang dilakukan sampai kemudian ditetapkan sebagai tersangka? Baik, sesuai hasil penyelidikan kami, belum kami dapatkan informasi tersebut. Hanya memang pada saat itu terjadi kesalahpahaman antara korban dan tersangka, demikian. Baik, Pak Fatur, terakhir setelah ini apalagi proses hukum berikutnya? Baik, barang tentunya kami tetap melakukan proses penyidikan secara profesional, transparan, berkeadilan, dan akuntabel. Demikian. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Kapolres sudah bergabung bersama dengan kami di iNewsroom. Selamat sore. Selamat sore, salam presisi.